Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria dengan NIM 212104040010, kelas Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah demokrasi, pengertian demokrasi, dan titik temu antara Islam dan demokrasi itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan membahas pengertian demokrasi itu sendiri. Pengertian demokrasi itu sendiri yaitu berasal dari Yunani kuno, yaitu demokratia. Nah, yang mengemukakan istilah tersebut yaitu Plato atau nama aslinya disebut dengan Aristoteles pada tahun 427 sampai 347 Masehi. Nah, demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Nah, demokrasi menurut Plato sendiri itu adalah sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Nah, hanya para filosoflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat itu sendiri. Nah, sejarah adanya demokrasi sendiri yaitu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Adanya demokrasi itu karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesampaian cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusannya. Nah, Yunani dan Romawi pada 500 tahun sebelum Masehi itu pertama kali dilahirkan suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui jumlah besar warga negara Yunani kuno. Nah, pada masa itu Yunani kuno itu sebuah tempat berkumpul ratusan kota yang merdeka yang dikelilingi oleh daerah pedalaman. Negara Yunani saat itu menjadi gambaran tentang sebuah negara kota atau polis. Nah, kemudian di antara banyaknya negara demokrasi pada zaman Yunani kuno, yang paling terkenal pada saat itu yaitu negara Athena. Nah, pada saat itu pemerintahan Athena yaitu sebuah majelis tempat seluruh warga negara kota yang berhak ikut serta untuk memilih seorang pejabat. Nah, untuk pemilihan seorang pejabat di negara Athena ini yaitu melalui suatu undian. Nah, suatu undiannya itu diisi dengan syarat bahwa semua warga negara memiliki peluang untuk menjadi pejabat utama. Nah, jika dalam memenangkan undian itu akan memegang jabatan tertinggi yang terpenting dalam pemerintahan Athena. Nah, untuk itu Athena sendiri membawa pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan partisipasi warga saat ini. Karena pada sekitar tahun 507 sebelum Masehi, Athena menganut sebuah sistem pemerintahan kerakyatan yang berlangsung kira-kira 2 abad lamanya. Kemudian sampai pada tahun 321 sebelum Masehi ini, negara Athena tunduk di bawah kekuasaan Makedonia selama beberapa generasi. Dan berikutnya lagi Athena tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Nah, setelah Athena tunduk di bawah kekuasaan Romawi, Romawi sendiri ini tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan kelembagaan demokrasi sesuai dengan kapasitas wilayahnya yang sangat luas. Untuk itu, hingga saat ini memang sejarah Romawi ini masih memendam pertanyaan mendalam. Mengapa orang-orang Romawi yang kreatif pada saat itu tidak memikirkan cara berdemokrasi dengan sistem perwakilan dengan wakil-wakil yang bisa dipilih secara demokratis. Seperti itu. Nah, kemudian persamaan yang sama dalam demokrasi di Athena dan di Romawi yaitu hak untuk berpartisipasi dalam politik hanya terbatas pada kaum laki-laki saja. Nah, jika Athena pada akhirnya itu takluk di bawah Makedonia dan juga Roma,
Justru malah Romawi ini adalah sebuah negara yang kuat. Dengan kekuatan yang dimiliki, kegiatan eksternalnya Romawi itu sendiri dengan melakukan penaklukan, pencaplokan wilayah. Nah, setelah kegiatan eksternal Romawi melakukan penaklukan, pencaplokan wilayah, akhirnya bangsa Roma yang semula sebuah kota yang tidak begitu besar ukurannya lalu menjadi negara yang luar biasa besarnya, karena pada saat itu Roma telah memerintah seluruh kawasan di Italia. Sejarah adanya demokrasi juga bisa kita lihat di negara Italia. Dengan semangat demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Italia ini muncul pada tahun sekitar 1100 Masehi. Nah, pada masa itu pemerintahan Thailand itu bentuk reinkarnasi dari Republik Roma yang telah hancur ribuan tahun sebelumnya. Nah, kemunduran Italia dalam berdemokrasi ini terjadi akibat korupsi, kerusuhan sosial maupun perang dan kehancuran ekonominya. Nah, dalam kemunduran Italia tersebut ini penguasa otoriter seperti raja atau tentara ini kembali berkuasa di Italia gitu. Selanjutnya yaitu titik temu antara Islam dan demokrasi. Nah, kita tahu bahwa Islam ini merupakan agama yang diyakini dan dipahami dengan ketentuan dan aturan yang memiliki ketentuan dan aturan di dalamnya, yaitu bisa disebut dengan akidah wa'al syariah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keseluruhan aspek ajarannya, agama ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi manusia. Nah, karena menjadi panduan bagi manusia, ini juga menjadi basis bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia yang di dalamnya meliputi perilaku politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nah, agama Islam ini sebagai kumpulan ajaran Allah Subhanahu wa taala, Islam terkodifikasikan dalam sebuah kitab suci yaitu Al-Qur'an. Nah, di mana Al-Qur'an ini menjadi rujukan setiap perilaku manusia. Nah, akan tetapi dalam ajaran Al-Qur'an ini memerlukan penjelasan yang cukup jelas, maka keberadaan Nabi Muhammad ini berperan sebagai orang yang menjelaskan Al-Qur'an atau membayyin Al-Qur'an, yang memberikan penjelasan secara operasional yang bisa disebut dengan sunnah hadis. Nah, karena Al-Qur'an dan sunnah hadis ini menjadi rujukan setiap perilaku umat manusia. Kemudian Islam sebagai kumpulan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kemutlakan untuk mengatur manusia di sini, yaitu hanya Allah. Nah, dengan demikian penilaian atas sesuatu yang dilakukan oleh Islam terhadap perilaku manusia itu telah ditentukan secara pasti atau telah ditentukan secara mutlak. Kemudian di pihak lain dikenal adanya paham tentang demokrasi. Nah, menurut kamus, demokrasi ini pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertingginya ini berada di tangan rakyat dan langsung dijalankan oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di sistem pemilihan bebas. Nah, dalam kaitan ini, demokrasi merupakan suatu sistem di mana warga negara bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Kemudian dalam membicarakan titik temu antara Islam dan demokrasi sendiri ini merupakan hal yang tidak mudah, karena ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa Islam tidak terpaut dengan adanya demokrasi, karena demokrasi sendiri telah melenceng dari ajaran agama yang dimana kekuasaannya telah didasari oleh rakyat, bukan Tuhan. Nah, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa demokrasi ini telah berlandaskan dengan agama yang berlaku. Untuk itu tidaklah mudah untuk membicarakan tentang titik temu antara Islam dan demokrasi itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian sejarah maupun titik temu antara Islam dan demokrasi. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.